kerabat Baiti Janati. Selanjutnya kita lihat-lihat ke lantai 2. Yuk. Ya, alhamdulillah kerabat Baiti Janati. Sekarang kita sudah berada di lantai 2 rumah Ustaz Ali dan Umi Ade. Nah, biasanya di sini kami para pegawai diterima untuk bersilaturahmi. Idul Fitri biasanya kami di sini ya. Tapi karena saat ini sedang kondisi pandemi, sepertinya tahun ini juga sementara ini belum ada silaturahmi. Biasanya kami juga diterima dengan mendapatkan sajian yang luar biasa. Sajian ini juga makanan atau masakan yang memang favorit dari keluarga ini. Ada bakso, ada somai, lalu ada minuman-minuman segar lainnya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang pandemi segera berlalu dan kita bisa semuanya bersilaturahmi bersama di sini. Ustadz Ali, ruangan sebesar ini sebenarnya konsep awalnya seperti apa, Ustadz? Pada saat kami merancang rumah ini memang kami membuat ada 2 bagian yang sangat berbeda ya. Untuk di bawah itu bagian privasi, sementara di atas ini boleh dikatakan area publik. Jadi kami sudah merancang ruangan ini kalau ada acara-acara atau momentum yang cukup banyak mengundang orang, kita kumpulkan di tempat ini. Misalnya kalau Idul Fitri kita buka open house untuk teman-teman dari Ummul Qura, bisa semuanya berkumpul di sini. Kalau sebelum pandemi ini bisa menampung seluruh karyawan kami dan juga para guru di Ummul Qura, termasuk di dalamnya adalah teman-teman dari unit haji dan umroh. Ya, jadi semuanya sekaligus secara bersamaan bisa mereka kita kumpulkan di tempat ini. Dan di tempat ini pula kita biasa melakukan ramah tamah ya dengan berbagai macam hidangan yang biasanya menjadi hidangan favorit keluarga kami. Terus masuk biasanya bakso, somai, dan makanan-makanan lain lah yang juga menjadi favorit buat guru dan karyawan di Ummul Qura. Iya. Selain acara tadi Ustadz open house yang kalau sebelum pandemi Ustadz ya, untuk keluarga sendiri biasanya digunakan untuk apa Ustadz? Ini adalah tempat di mana kalau kami memiliki acara yang agak sedikit nyantai di malam hari, biasanya kami di sini berkumpul dengan semua keluarga. Lalu kita ke depan karena di sana juga ada sarana untuk barbecue ya, kita malam-malam jadinya suasana menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Kalau kaitan dengan menerima tamu, bila jumlahnya melebihi dari 4 atau 5 orang, maka kita pun menggunakan ruangan ini untuk menerima tamu. Insya Allah. Alhamdulillah Ustadz, kebetulan kita sudah berada di ruangan ini. Saya ingin ada satu pertanyaan lagi untuk bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini Ustadz. Ya, memang kalau kita bicara tentang menjaga keistiqomahan, terutama dalam ibadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan hal yang mudah. Rasulullah sendiri ketika ada perintah istiqomah di dalam Al-Quran, beliau bersabda, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Artinya, ya, surat Hud dan beberapa surat setelahnya itu membuat beliau, Rasulullah, beruban, saking memikirkan bagaimana agar beliau bisa istiqomah dalam menjalankan berbagai macam aktivitas ibadahnya. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khairan katsir Ustadz Umi Ade untuk ilmunya pada hari ini. Terima kasih sekali. Ya, alhamdulillah kerabat Baiti Janati, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ali bagaimana kita untuk tetap beristiqomah di dalam ibadah kita selama di bulan Ramadan. Ya, baik Ustadz, tadi Bunda sudah menanyakan istiqomah. Nah, ngomong-ngomong, kita suka update Instagram Ustadz Ali nih, sering posting tanaman, hidroponik. Nah, ini bikin kerabat Baiti Janati penasaran Ustadz tentang hidroponik ini. Lokasinya tepatnya untuk rumah Ustadz di sebelah mana, ada tanaman apa aja. Kemarin karena yang kita lihat di Instagram
banyak banget, sangat menarik, sungguh menggoda itu. Ini sayur seger-seger banget gitu Ustaz. Iya, sebenarnya untuk bertani hidroponik ini berawal dari pandemi ya. Jadi pada saat pandemi mulai terjadi di tahun lalu, saya itu berpikir ini waktu banyak banget di rumah gitu, apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu akhirnya kita berpikir dengan lokasi yang kita punya ya, di lantai 2 ini ada area terbuka, kita cari mana posisi-posisi yang terkena sinar matahari, karena tidak semuanya terkena sinar matahari. Makanya saya berpikir sambil lihat-lihat YouTube tentunya ya, kira-kira mana yang bisa dimanfaatkan ruangan ini supaya bisa ya sedikit banyak mengisi kesibukan pada saat pandemi. Ya bisa kita lihat ya, Oke, ya. posisinya ada di sebelah sana dan juga bisa dilihat ada beberapa pohon yang saat ini juga memang sebenarnya sudah layak panen, ada juga pohon cabai dan juga beberapa pohon lainnya. Iya, Umi, kalau tadi Ustadz sudah menyampaikan punya tanaman hidroponik. Kalau Umi hobinya apa nih selama pandemi? Sebenarnya sih dari sejak sebelum pandemi saya tuh suka tanaman hias ya. Tanaman Masya Allah. hias, ya sebenarnya prinsipnya nggak mesti tanaman hias, tanaman apa aja, yang penting bisa seger gitu, bisa enak dilihat. Awalnya sih di bawah itu kan ada kolam ya, Iya. itu juga kolam tuh kolam ikan itu Ikan koi itu ya, Umi? koi ya? dan ada ikan konsumsi juga, Oh, ada ada mujair juga. nila, terus ada gurame, ada ikan tawes gitu. Nah itu kan kotorannya itu kalau dijadiin pupuk buat tanaman kan bagus ya, sayang. Jadi akhirnya air yang mengalir dari kolam itu dipakai buat nyiram tanaman-tanaman. Makanya di bawah itu ada macam-macam aglonema, ada anthurium, ada apa lagi tuh? Iya, bagus sekali. Tadi sudah kami lihat itu, Umi. Ya, jadi macam-macam tanaman itu memang saya belinya itu dulu kecil gitu bibitnya. Jadi ada kepuasan sendiri kalau lihat tanaman itu seger, terus tambah besar. Dan ternyata Masya Allah sekarang booming gitu. Luar biasa ya, Iya, Masya betul, Allah. Berarti baik nanti kerabat Bayi Tija nanti kita bisa ngecek ya Umi ya untuk iya, tanamannya, silakan. bisa kita lihat seperti apa koleksinya. Oh, iya. Ada juga tanaman-tanaman apa namanya obat-obatan ya. Oke. Ada juga tanaman obat-obatan dan herbal itu juga ada di Oh, bawah. Masya Allah, berarti lengkap nih kerabat Bayi Tija nanti, mulai dari hidroponik, ada tanaman hias dan ada tanaman obat-obatan, serta tadi ya ada peliharaan juga untuk yang Iya. dikonsumsi ikan. Ada ikan. Luar biasa. Mari kita cek. Ustaz. Baik, kerabat Bayi Tijanati, kita berkesempatan untuk melihat langsung nih hidroponik tanaman Ustadz Ali ini. Udah penasaran tentunya? Ayo kita lihat ke lokasi. Ya, baik kerabat Bayi Tijanati, kita sekarang sudah ada di lokasi hidroponik Ustadz Ali. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, ya Allah. Masya Allah, ini tanaman seger banget Ustadz. Ini bayam. Bayam. Ada berapa jenis Ustadz? Tanaman Untuk yang sini? di sini ada 3 ini. Ini bayam, ini sesin, dan yang ini adalah kangkung. Ini semuanya sudah layak untuk panen ya. Layak panen, Ustadz, Tapi ya. karena request dari dapur belum ada, dapur rumah saya maksudnya. Jadi memang belum dipanen ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini kayaknya masih muda walaupun kelihatannya besar-besar ini masih sangat-sangat muda. Seger-seger, Bu. Ya, betul. Untuk keseluruhan ada berapa macam tanaman, Ustadz? Di sini saya sendiri jarang menghitungnya ya. Saya tanam ada kangkung, sesin, bayam, ada terong, cabai. Yang sekarang lagi dipesan dari dapur rumah saya itu adalah diperbanyak, katanya minta bawang daun. Bawang daun dan seledri ya. Bawang daun dan seledri. Itu yang sekarang ada ya. Saya lagi buat bibitnya juga. Ini ada di bawah, ini bibit ya, bisa dilihat. Nah, ini bibit cabai ya. Yang tengah ini yang belum tumbuh bibit terong karena baru saya tanam 2 hari lalu. Dan yang terakhir itu adalah bibit jarjir. Nah, jarjir ini adalah bibit atau pohon lalap yang saya bawa bibitnya dari Mekah atau Madinah ketika saya haji atau umroh. Seperti itu. Baik, untuk idenya dulu dimulai dari mana, Ustadz? Ide bikin hidroponik, Ustadz? Yang pertama tentu saja kita banyak-banyak mencari inspirasi ya dari media sosial yang ada, terutama dari YouTube. Karena pandemi, waktu kosong kita itu banyak, apa yang bisa kita lakukan?
lalu saya melihat, oh ini ada yang bisa dilakukan, yaitu membuat hidroponik. Saya berpikir antara membeli dengan buat sendiri. Itu memang waktu itu agak berpikir. Ketika saya melihat harga kalau dengan luas seperti ini, itu umumnya di atas 1 juta rupiah gitu ya. Bahkan yang seperti ini bisa sampai 2 atau 3 juta rupiah karena lubangnya banyak ya. Ini saya berpikir kalau saya beli sendiri paralon 3 in, terus dengan beberapa paralon ada yang 1 in ya, dengan keni dan sok dan itu semuanya, saya hitung-hitung ternyata nggak terlalu mahal gitu. Akhirnya lebih hemat. Akhirnya saya kerjakan sendiri ini. Tinggal beli alatnya, bor untuk melubangi ini, ya. Terus juga saya beli alat bornya. Semuanya alhamdulillah ya. Saya beli ya pakai online juga, nggak ada yang kita pergi kemana-mana, hanya beli online saja. Ya akhirnya kita buat sendiri. Ini semuanya dibuat sendiri, nggak ada yang beli. Dulu awal-awalnya ini beli, tapi saya kira antara yang saya beli dengan yang saya buat sendiri, saya lebih puas dengan yang saya buat sendiri. Untuk ini Ustaz, perawatan ini susah nggak sih hidroponik ini? Hidroponik ini adalah mudah ya untuk perawatannya. Bahkan lebih cenderung menurut saya lebih mudah ketimbang kalau kita menanamnya di tanah langsung. Karena di sini kalau kita pergi 2-3 hari, yang penting tendon airnya ini jangan sampai kering gitu ya. Ini kalau kita penuhin 3 hari dia nggak akan kering. Gitu. Jadi dengan terus mengalir, maka pohon ini menjadi aman. Memang perlu diberikan nutrisi ya, seperti ini misalnya nutrisi ya, agar tanaman ini mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga tumbuh subur. Ya walaupun walaupun ini tidak menggunakan air, tidak menggunakan tanah, ya, tetapi dia tumbuh dengan subur. Misalnya seperti ini contohnya ya. Nah, ini kan, ya, jadi, ya, memang banyak cara untuk hidroponik. Ada yang menggunakan namanya rock wall ya. Tapi saya sekarang ini menggunakan kokopit dengan sekam bakar. Ya, kokopit dan sekam bakar. Karena bagi saya ini lebih mudah mencarinya. Yang penting lebih murah Pak Yosef. Berarti pupuknya nggak ada Ustaz? Pupuk itu tadi dari air. Yang tadi. Ya, jadi dari air kita isi airnya itu dengan nutrisi. Maka dengan demikian pohon-pohon ini hidup dari nutrisi air yang terus mengalir. Iya, jadi ini kan kalau kita lihat ada kain ininya, nah ini dia ya. Sebelum dia punya akar, maka nutrisi dan airnya diserap oleh kain panel ini ya. Nah, kain panel inilah yang akhirnya buat akar-akar itu menjulur ke bawah ya melalui kain panel ini. Ya, Masya Allah, kerabat Baiti Janati, barusan kita sekilas ya sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Ali mengisi waktu luang dengan bertani hidroponik di rumah. Kelihatan tanaman seger banget. Ini kalau nanam sendiri kan lebih yakin Ustadz ya untuk mengkonsumsi secara langsung untuk keluarga di rumah Ustadz ya? Iya, betul sekali. Karena untuk tanaman sayuran seperti ini, kadang bisa dipanen beberapa kali. Tinggal kita bagaimana cara menanamnya. Misalnya, salah satu contoh, ini sudah tidak terlihat, saya menanam ada beberapa biji ya, biji bayam. Nah, ketika yang ini udah besar, ini yang kita ambil, cetrek kita ambil. Maka yang lainnya kan belum nih. Iya, nanti dia besar lagi gitu. Ketika nanti yang satu lagi besar, kita petrek lagi, kita buang nih. Nah, akhirnya yang lain besar lagi gitu. Sehingga dalam waktu tidak sampai seminggu, kita sudah panen lagi. Nah, itu yang membuat kadang dapur akhirnya kewalahan. Kata anak-anak, kok ini lagi gitu. Karena memang cepat sekali besarnya dan cepat sekali kita panennya, seperti itu. Masya Allah. Ya, baik kerabat Baiti Janati. Begini Ustadz, ini kerabat Baiti Janati penasaran ini Ustadz. Ya. Ustadz alumni S1-nya dari Jamiah Islamiyah Madinah Al Munawwaroh, kemudian dilanjutkan S2 di Ummul Qura University Mekah Al Mukarramah, semuanya di Saudi Arabia. Puluhan tahun yang lalu Ustadz ya, sudah berapa puluh tahun Ustadz kira-kira? Ya, ya sebelum saya menjawab, saya koreksi terlebih dahulu. Saya betul S1 di Islamic University, namun S2-nya saya ikut program khusus dari Robitoh Alam Al-Islami
yaitu kalau dalam program mereka disebut dengan Ma'had I'dadud Du'at wal A'immah. Artinya sebuah lembaga setingkat S2 khusus menyiapkan para imam dan dai. Makanya mereka beri nama Al-Ma'had Al-Ali Li'idadid Du'at wal A'immah gitu. Jadi sekolah tinggi untuk mempersiapkan para dai dan para imam ya di seluruh dunia. Karena waktu itu nilai kita juga mencukupi, memang harus di atas 8. Alhamdulillah akhirnya kita bisa melanjutkan di tempat tersebut dengan beasiswa dari Robitoh Alam Al-Islami. Baik, kalau terkait dengan memang lulus dari Arab Saudi sudah dari tahun 1992. 92, Mas. Usia berapa tahun, Pak Saya 4 Yusuf? tahun kayaknya, Ustaz. Itu adalah saat saya lulus ya dari Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1992. S1 saya lulus tahun 1998 ya. 1989. Jadi udah lama banget ya. Makanya udah pantas kalau beruban ya. Ya, jadi kalau dalam kondisi seperti itu memang bahasa ini terutama ya. Kadang-kadang kita harus banyak-banyak mendengar, melihat beberapa tayangan-tayangan yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, baik begini Ustaz, kerabat pada penasaran nih Ustaz, boleh Ustaz kita ngobrol sedikit pakai bahasa Arab Ustaz ya? Baik. طيب نتحدث بالعربية عامة ولا فصحى أستاذ؟ يعني كلاهما ما في مشكلة. ما في مشكلة. طيب عندي كثير من الأسئلة أستاذ، لكن في هذه الفرصة المناسبة ممكن سؤالين. الأول معنى وقت الفراغ عندكم يعني إيش ماذا يا أستاذ؟ معنى وقت الفراغ يعني كثير من الناس يفهمون أن وقت الفراغ يعني ما في شيء، ما في عمل، ما في شغل، راحة يستريح يلعب جوال هكذا ممكن. يعني نأخذ معنى وقت الفراغ من الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعمتان مغبون كثير من الناس الصحة والفراغ. Jadi yakni nikmatan yakni ada nikmah awal yakni al-farag. Al-farag fil hadis Rasulullah SAW yakni maknahu idza kunna laisa ladaina yakni ansitah fa hadha huwa waqtul farag. Waqtul farag. Nah, waqtul farag indi indama antaqil min ansitah ila ansitatin ukhra. يعني مو بمعنى الفراغ أنا أمشي إلى الغرفة وأخذ وسادة وأنام أو أخذ جوال وألعب بجوال أو ألعب بجيمز العبة ya. لا لكن وقت الفراغ عندي أنتقل من الشغل إلى الشغل الآخر من الأنشطة إلى أنشطة الآخر هذا هو وقت الفراغ يعني بمعنى انتقال عمل إلى عمل أخرى ما شاء الله هذا وقت الفراغ عند أستاذ علي وأسرة طبعا أستاذ طبعا وثاني هكذا أستاذ منذ سنوات يعني خريج تقريبا من سنة 1992 ما شاء الله 28 سنة أيوة 28 سنة يعني ما زلتم يعني في الذهن وفي الحفظ يعني لغة ممتاز لغة جيد ما هي كيفية أستاذ للحفاظ على هذه اللغة؟ أولا يعني دائما أبحث يعني عن أخبار العربية سواء من يوتيوب أو من الجريدة المرئية أو دحين من الجريدة الإلكترونية موجودة كثيرة يعني بقي أن نبحث عن جرائد الموجودة في المملكة العربية السعودية نأخذ الأخبار عن مسجد الحرام عن مسجد النبوي عن الحج عن العمرة يعني نحن نبحث يعني في إنترنت الأخبار باللغة العربية ومن ذلك يعني أنا أستطيع يعني أن أحتفظ ببعض المفردات والكلمات العربية المجددة يعني لأنه مع الزمن يعني كثير المصطلحات الجديدة. ما شاء الله. أيوة شاء. طبعا اللغة لابد بالممارسة
So Ustaz, wa fa'altum yakni bil qiraah min syabakah al elektroniyah al jarida atau al khabar al akhbar min al mamlakah al arabiyah wa akhir mungkin Ustaz fi fil bait ma'a zaujah ma'al aulad tatakallam bil arabiyah wala adi. Wa ma'al asaf yani zaujati wa ibni wa banati ma yastati'una lugha al arabiyah. Idza walillahil hamd indi ibn ukhti wa sakin fi Jeddah wa indi kaidan ba'da zumala ba'dal asdiqa fil mamlakah al arabiyah saudiyah daiman ana attasil bihim bil lugha al arabiyah yani bil telepon atau bi WhatsApp bi ba'dal wasail ukhra yani al muhim kaif yani natadarrab natakallam bil lugha al arabiyah. Masya Allah. Baik kerabat Baiti Jannati, tadi tuh yang sudah penasaran dengan Ustadz Ali, Masya Allah ya, Ustadz Ali masih sangat lancar walaupun sudah kurang lebih kalau dari tahun 92 berarti 29 tahun Ustadz. Sudah lama meninggalkan Arab Saudi, tinggal di Indonesia yang namanya bahasa kalau nggak dipraktekin ngobrol langsung itu kan suka lupa Ustadz ya. Jadi Ustadz Ali menggunakan waktu dengan buka internet, baca-baca koran Arab, berita-berita Arab untuk mengasah hafalan-hafalan dan juga tentunya ada kosakata baru nih dengan majunya zaman ada kosakata hal-hal baru. Nah. Ya. Mungkin bagi yang ingin tahu tadi apa yang kita bicarakan, ada terjemahannya di bawah. Ada terjemahan di bawah ini. Iya, baik. Kerabat Baiti Jannati, saat lagi kita akan membahas tentang tanaman hias. Ini adalah hobi dari Umi Ade. Sementara ini Umi Ade sedang bersiap-siap. Kita tunggu ya, sesaat lagi. Assalamualaikum. Ini ada Medina. Nah, hari ini jadwal nginep ya. Kalau hari Sabtu, malam Ahad, Edina ke rumah nenek. Ini cucu Umi pertama. Ade yang pertama. Namanya siapa Umi? Namanya Medina Fakhira Fikri. Oh Masya Allah, Medina panggilannya ya. Ya Umi, saya melihat-lihat nih banyak sekali jenis tanaman yang ada di rumah Umi. Boleh Indri tahu Umi, ini hobi Umi baru-baru ini saja atau sebenarnya sudah lama ya Umi? Ini hobi yang udah menahun ya. Coba lihat, ini udah benar-benar tua ya. Ini udah tua. Itu jenis anthurium ya Umi? Anthurium ya. Dulu di masanya kan dia pernah tren ya. Nah sekarang ini sudah mulai dibibitin nih. Udah mulai banyak bibit-bibitnya. Ini juga sama. Tapi memang hobi ini nggak mengenal musim gitu. Jadi emang dari dulu ini udah ada, alhamdulillah. Anthurium, lalu ini juga nih yang lagi ini aglonema nih. Aglonema ya. Saya lihat di sini banyak sekali, beragam sekali. Betul. Jenis-jenisnya. Nah, ini namanya aglonema rainbow yang ini. Ini udah mulai agak langka ya, yang ini udah mulai agak langka. Dia kalau untuk memperbanyaknya juga kan agak susah karena dia jarang banget menjadi rumpun, beranak itu susah ya. Akhirnya caranya nih. Dicangkok ya, pakai moss terus dicangkok. Ini juga sama. Angel Heart. Ini beda, ini sama aglonema tapi ini namanya Angel Heart. Ini juga jenis yang susah berkembang biak, makanya dicangkok kayak gini. Ya. Ya, kalau betul. Paling favorit Umi dari sekian banyak tanaman hias yang saya lihat di sini nih, yang mana yang Umi favoritkan? Si rainbow ini. Oh, ini pemenangnya ini. Pemenangnya ini, rainbow ini. Rainbow ini. Masya Allah, kerabat Baiti Jannati. Ternyata hobinya Umi ini Masya Allah sangat bermanfaat dan ini salah satu tanaman hias yang menjadi favoritnya. Iya, betul. Rainbow. Ada tanaman lain Umi selain dari tanaman hias ini yang Umi miliki? Oh iya, ini ada macam-macam tanaman-tanaman obat ya. Oke. Tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman herbal. Ya, ini mau nunjukin juga. Nah, ini ada rosemary. Ini juga bisa. Rosemary. Ya, biasanya kalau bikin steak ya, suka dikasih rosemary atau bikin apa namanya? Roti ya. Roti itu biasanya dikasih taburan rosemary ini. Jadi nanti baunya enak. Atau kita juga biasa bikin teh.
teh rosemary ya. Pak Ini ada. Satpam bilang ini juga bisa buat herbal kalau lagi pilek, Umi. Betul, bisa buat obat herbal. Obat herbal. Oke, ada Terus apa selain lagi, tanaman Umi? hias ada lagi pohon telang ya. Bunga telang. Bunga telang ya. iya, Ini juga, ayo kita lihat. Wah, Nah. ini luar biasa hobinya Nah, ini Umi. juga ada tanaman obat nih. Ini apa, Umi? Ini jarak Seperti merah. jarak. Ini Oh, jarak namanya merah. jarak merah. Ini untuk luka. Biasanya kalau luka, ditumbuk. ya di getahnya getahnya. dioleskan di luka, ini cepat keringnya. Kalau ini jarak biasa ya. Ini bisa buat sakit gigi, sariawan, atau biasanya kalau bayi-bayi kembung atau Umi juga kalau kembung suka di ini, suka ditaruh tampon, di ditampon perut itu, kita iya gitu dikasih di ya. perut. Oh, Ini ada jarak, Masya Allah. iya. Jadi Nah bukan ini hanya juga nih yang tanaman favorit nih. hias. Ini pohon telang. Oh, ini Biasanya- kerabat Baiti Janati ini ada bunga telang. Bunga telang. Ya. Ini kalau tidak salah ini bisa buat teh ya, Umi? Teh, ya? iya. Biasanya buat teh. Terus kalau yang sakit mata, Oke. sakit mata itu ditetes. Ditetes. Nanti kotorannya keluar. Oh, caranya gimana, Umi? Nah, dari ini- bunga ini? Nanti ambil 3 lembar ya, yang penting ganjil. Heeh. Kalau untuk teh, ya ambil 3 lembar. Untuk satu apa namanya, Untuk satu poci. bukan satu pouch gitu? gelas, Oh, satu gelas yang besar ya, Oh, satu gelas iya, besar. iya, iya. Terus diseduh dengan air panas. Nanti warnanya keluar. Kalau untuk mata juga sama. Oh, Nanti diteteskan, setelah dingin ke mata itu keluar, kotoran-kotoran di mata itu keluar. Oh, Masya Allah. Untuk Jadi, yang sakit bintit luar itu juga biasa bisa. Iya. Ya, alhamdulillah ternyata kerabat Baiti Janati bukan hanya tanaman hias hobinya Umi. Di sini juga ada daun pandan, Pandan. ya, untuk masak. Ada kencur, ada ini kencur. Oh, Masya Allah. Ada kencur, ada kencur. kunyit, Ini kencur ya, bisa dipanen ini ya. ada kunyit, Ada kunyit juga, cabai juga di sini ada ya. ada lidah buaya. Ada buaya ini kalau nggak salah ini strawberry ya, Umi. Itu ya, ini mint, Mint. ini mint. Oke, lagi Ada strawberry. apa lagi? Zaitun ya. Zaitun. Zaitun tadi di depan, Di depan. buahnya lagi banyak. Oh, Ini yang juga, mint ya, Mi ya. ini juga zaitun. Iya. Masya Allah. Lalu saya lihat di sini ada satu lagi tanaman Cincau? ini, Umi. Cincau. Ini biasanya buat Ramadan nih ya. Iya, Ramadan sudah bisa dipanen cincaunya. Iya. Ini cincau Oke. bulu nih. Cincau bulu dicuci lalu diremes gitu ya, Umi, Diperas. ya, Kalau diperas. biasa di blender. Oh, di blender Iya. supaya lebih banyak ya, Mm-mm. lebih keluar semuanya ya. Betul. Masya Allah. Tadi saya lihat juga ada ikan-ikan ini. Oh Umi. iya. Sepertinya kalau Medina kasih makan ikan seru nih ya. Seru. Ayo kita kasih makan Ya, ikan. kerabat Baiti Janati kita lihat setelah ini kita memberi makan ikan. Iya. Ayo, Nah, Medina, kita Bismillah. kasih. Tuh. Oh, Masya Allah. Wah, ikannya mana Ini ikan? koleksinya Ustadz Ali atau Umi nih, Umi? Ini berdua ini. Kalau Ustadz biasanya ikan yang merah-merah ini, Merah-merah, ikan koi ikan ya. koi, Nah, kalau Umi ini nih, nila. Ini banyak nilanya nih. Ada tawes. Beri coba ya, Mi ya. Iya, silakan. Ada gurame juga nih. Oh, Medina. Tuh. Mana sayang ikannya? Mana ikannya? Iya, Masya Allah. Ini sudah berapa lama kalau dilihat Wah. dari besar-besarnya ini, Umi? Iya, ini kayaknya udah bertahun-tahun nih. Udah bertahun. Ini nilanya tuh sampai kepalanya udah. Oh, jadi ada ikan nila. Nah, ini nila ini sebenarnya yang- nila yang merah Oh, ini. Yang merah-merah itu nila. Ada nilanya koi juga. ya. Ini tawes. Ada tawes. Ada Wah, gurame. luar biasa. Ada hidroponik, sayur-sayuran, cabai. Iya. Lalu juga ada ikan yang siap juga untuk dimasak Panen selain ya. ikan hiasnya. Nah, Masya sebenarnya tanaman-tanaman ini paling bagus kalau disiramnya pakai air ini. Allah. Biasanya Umi nyiramnya pakai air Jadi kolam air ini. kolamnya, Iya. jadi bagian dari pupuk juga ya, Umi, Iya, ya. betul. Jadi Masya disiram pakai Allah. air dari kolam. Iya. Iya. Masya Allah, kerabat Baiti Janati. Hari ini banyak sekali pembelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan dari keluarga Ustadz Ali dan Umi Ade. Bisa dilihat di sini, sudah kita pelajari hidroponik, tanaman hias, ditambah lagi dengan hewan-hewan peliharaan lainnya yang bisa kita manfaatkan dari ikan-ikan ini. Luar biasa, sampai berjumpa lagi di kerabat yang lain dalam acara Baiti Janati.
Baik Ustadz Ali, Umi Ade, kami mohon pamit dari tim Baiti Jannati beserta kru. Mohon maaf jika tadi selama ngobrol keliling-keliling rumah terdapat kata, tindakan ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Baik. Ya, terima kasih juga sudah berkunjung ke rumah kami. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa didapat. Dari tadi kita keliling-keliling, mulai dari ruangan-ruangan sampai ke beberapa tempat kami punya hobi di atas, dan juga istri ini, Buminya juga punya hobi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa sama-sama memanfaatkan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ya untuk kita praktekkan kalau itu memang ada baiknya. Itu saja, mungkin kami juga atas nama keluarga dari Ali Fikri ini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ketika menerima tim dari Baiti Jannati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Dadah. Enak. Dadah. Assalamualaikum. Semoga sehat-sehat selalu. Ustadz Ali, Ya, Ade, Dedek, dadah. Ya. Waalaikumsalam. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kerabat Baiti Jannati, rumahku surgaku, kita sudah di akhir Bun ya. Iya, Tadi betul sudah ngobrol banyak dengan Ustadz Ali dan keluarga tentang aktivitas sehari-hari. Tadi udah keliling kemana aja Bun? Oh, tadi sudah Pak Yosef sudah ke hidroponik. Iya, tadi Oke. seru banget deh. Lalu saya ke tanaman hias dan tanaman obat Pak Yosef, Oh. sama memberi makan ikan hias dan ikan-ikan lainnya. Oh, Masya Allah. Kira-kira setelah ini kita mau ngapain lagi nih Bun? Ya Pak Yosef, jadi program Baiti Jannati ini bukan hanya satu program saja yang kita lakukan pada Ramadan tahun ini. Oh, banyak Bun. Banyak sekali, jadi Apa mulai aja nih? ada duha, Duha, kajian duha online kajian ya, duha. oleh Ustadz Ali Fikri, yaitu membahas tentang kisah Rasulullah. Kisah Rasulullah. Lalu juga ada tebar sembako. Tebar sembako. Ya, kalau tahun sebelumnya ini sampai 1000 paket 1000? lebih. Masya Ya, ini Allah, diberikan 1000. kepada warga masyarakat sekitar kita yang memang berada di lingkungan Yayasan Ummul Qura. Lalu ada apa lagi ya Pak Yosef ya? Untuk guru-guru apa kira-kira Pak Yosef programnya? Guru-guru kita ada namanya Yauma Al-Quran loh Bun di akhir-akhir Ramadan. Jadi Masya Allah. sehari bersama Al-Quran. Baik, Jadi kita itu untuk seluruh guru ya Pak seluruh Yosef ya? guru betul. Baik, kalau untuk kajian akhwatnya juga ada, namanya kajian kewanitaan BPI Akhwat Yayasan Ummul Qura Depok. Dan kali ini insya Allah dibuka juga untuk umum. Jadi warga masyarakat, orang tua murid yang memang berkenan untuk bisa hadir menyimak, insya Allah ini bisa bermanfaat. Ya, dan tentunya kerabat Baiti Jannati pasti penasaran ya Bun ya. Ya. Ini pertama kita langsung ke rumah Ustadz Ali. Kira-kira nanti next ke rumah siapa? Pasti Nah. mereka penasaran. Nah Iya. makanya ikutin terus medsos Program. kita ya, Iya, medsos betul, Ummul Qura media. Depok. Apa aja Bun ya medsosnya Bun? Ada Facebook, Facebook, ada IG, IG, ada Facebook. Oh, Facebook lagi sih, iya, YouTube. YouTube. Ya, sehingga jangan lupa apa Pak Yosef? like, share, and subscribe, and comment. Comment. Ya, ya. Baik. Kunjungi medsos kita tadi, update terus biar nggak ketinggalan Bun ya. Betul Mau sekali, itu Pak Yosef. program-program kita yang tentunya seru dan menarik. Masya Allah nih, sudah tidak terasa kita sudah hampir di penghujung. Ya, Kita akan berpamitan kepada kerabat Baiti Jannati. Saya Indri. saya Yosef. Kita pamit bersama. Kita salam Salam hebat, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Diterima untuk bersilaturahmi. Kok aku ngos-ngosan ya? Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya, Bunda ini kita dari acara Bun. Dari kakak. Tadi settingannya kayak gitu ya? Ya, Ibu. Oh begini, seperti memori.